Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan ke acara selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Fadil selaku Kepala Bidang Keagamaan dan Budi Pekerti Angkatan 2022-2023. Kepada Saudara Fadil, waktu dan tempat kami persilahkan. Ketua OSIS baru kita yaitu Ferdi Juli Saputra dan semoga visi dan misinya bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa lebih baik daripada OSIS sebelumnya. Ada beberapa pesan dari saya untuk pengurus OSIS yang baru sekarang, yaitu untuk dalam proker itu tidak usah terlalu bertele-tele dan tidak usah terlalu banyak merencanakan proker, karena dari pengalaman saya dalam OSIS itu terlalu membicarakan banyak proker tetapi tidak terlaksanakan. Jadi untuk kalian nanti laksanakan proker itu yang memang bisa kalian kerjakan. Jangan merencanakan proker yang mustahil untuk kalian kerjakan. Dan juga untuk kedepannya jangan mendengarkan arahan dari jangan ketuanya menyuruh anggotanya untuk bekerja, tapi ketuanya sendiri duduk di kantin. Amanah dari saya hanya sedikit saja, yaitu jalankan tugas sebaik-baiknya dan juga jangan bersombong diri karena kalian itu OSIS. Jangan main mentang-mentang kalian mentang-mentang OSIS jadi boleh bebas mau ngapain aja. Dan juga kesan saya selama menjadi OSIS selama 2 periode. Di periode pertama saya itu menjadi ketua divisi bidang humas, lalu di periode kedua saya menjadi ketua divisi bidang keagamaan. Itu cukup baik, tetapi pada periode pertama saya belum terlalu mengenal apa itu OSIS, jadi mungkin pekerjaan saya di divisi bidang humas itu belum terlaksana dengan baik. Tetapi waktu saya menjabat di periode kedua di Kepala Bidang Keagamaan dan Budi Pekerti itu, saya sudah lumayan mengerti, bisa membantu teman-teman dari anggota-anggota lain. Dan mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Berau atau yang mewakili sekaligus membuka kegiatan latihan dasar kepemimpinan sekolah di SMA Negeri 12 Berau. Kepada Ibu Nur Hayati SPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Tahu nolong kalau misalnya yang pingsan diapain? Nggak tahu, karena di pendidikan kimia, di ilmu kimia yang dibicarakan hanya larutan, atom, Thomson, Rutherford yang dibicarakan itu. Nggak ada yang dibicarakan kalau misalnya ada yang pingsan, oh ternyata penanganannya kayak gini. Kalau ada yang patah tulang, penanganannya begini, nggak ada. Jadi ilmu itu saya dapat dari ilmu veteriner. Satu lagi, waktu kuliah saya suka banget ikut seminar workshop tentang bisnis. Kalau selama ini saya hanya kuliah doang, cuma belajar kimia, belajar larutan atau apa mungkin Ibu tahu teori bisnis seperti ini. Oh kalau misalnya mau buka usaha harus ini. Kalau saya dulu hanya kuliah di kimia apa bisa gitu?
belajar di saat banyak tekanan. Kenapa saya bilang tekanan? Ketika ulangan kimia, fisika, biologi jadi satu dalam 1 minggu. Di minggu itu juga OSIS punya kegiatan yang harus launching. 1. Belum kalau kamu punya di PNR. Oh, ternyata PNR ada pertemuan rutin tiap minggu yang bertepatan dengan hari itu juga. Gimana kamu mengatur waktumu? Susah. Apalagi kalau kamu yang terbiasa nggak mau ngapa-ngapain. Itu akan susah mengatur waktu. Jadi sekolah akan berbeda guys, akan berbeda. Siswa, kamu perhatikan temanmu. Kalau saya salah ngomong, perhatikan temanmu. Ada kan teman yang kerjaannya dari rumah sekolah, pulang lagi ke rumah, ke sekolah lagi, pulang lagi ke rumah, ke sekolah. Ada nggak temanmu begitu? Pasti ada. Akan berbeda dengan temanmu yang punya segudang prestasi. Kamu perhatikan. Yang mungkin dia dari rumah lain. Yang kedua, divisi kepemimpinan dan pendidikan. Apa yang di sini bisa dilakukan? Saya amat sangat galau. Karena tahun ini kita nggak bisa ikut LKBB loh. Nah, saya harap divisi ini bisa membuat ajang gimana caranya semangat LKBB-nya ada. Ya nggak sih? Entah nanti bikin gimana lomba. Kalau biasanya kelas ini kan lombanya voli atau lombanya futsal, bikin lomba LKBB antar kelas. Contoh, ya di divisi ini. Kemudian divisi olahraga. Nah, kalau ini akan berlawanan ini. Oh, tadi saya mau buat ini, ternyata divisi olahraga punya program lagi. Kelas meeting pokoknya harus ada kegiatan ini, lomba futsal, voli dan lain-lain tadi, panahan. Nah, gimana caranya kamu menyusun? Apa aja kegiatan kita? Minimal saya bilang sama dengan yang tahun lalu. Untung-untungnya kalau punya kreativitas lain. Terus divisi bahasa dan seni budaya, berarti untuk kegiatan ini yang tidak pernah kita lakukan adalah perayaan hari ulang tahun SMA 12. Tidak pernah dirayakan. Kalau di sekolah lain itu luar biasa megahnya, luar biasa meriahnya di kegiatan seninya. Ya, saya harap siapa tahu nanti ada programnya ke sana. Kita susun bareng-bareng. Kemudian divisi kewirausahaan dan keterampilan. Nah, untuk divisi ini buat program apa kira-kira? Mungkin ya kelas meetingnya plus bazar. Jadi yang punya program itu adalah bagiannya kewirausahaan. Yang mengatur nantinya divisi ini diatur tuh, oh setiap kelas begini-begini. Oh, Bu ada kendala nih, saya sampaikan ke pembina OSIS-nya. Ada kendala kelas 10, 3 tidak ada dana untuk kegiatan kewirausahaan. Nanti akan kita bantu. Oh seperti ini pendanaannya. Apakah kita laksanakan? Intinya di awal itu harus ada program kerja. Karena nggak tahu kita ke depannya mau ngapain kalau nggak ada program kerjanya. Ya, yang masuk di koordinator dan setiap divisi ini, kalau bisa setelah kegiatan ini bisa melaksanakan program kerja. Jauh lebih baik daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Bapak Eko Radi Yusuf selaku pembina OSIS SMA Negeri 12 Berau. Kepada Bapak Eko Radi Yusuf SPD kami persilakan. Jadi ancaman kepada kita. Tapi kalau kita melihatnya dengan pemikiran yang terbuka, pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan yang mengajak kita untuk melihat yang luas dan kemudian memikirkan cara-cara baru. Dan ini akan mengajak kita menjadi tumbuh lebih baik, teman-teman. Jadi sebenarnya kita butuh kalau leader menanyakan kepada kita hal-hal seperti tadi, karena kita diajak untuk berpikir kembali. Kalau kita diajak untuk berpikir kembali, kita akan diajak untuk kemudian mencari alternatif baru dalam melakukan pekerjaan kita. Dan kalau kita memiliki banyak alternatif, kita akan jadi lebih
dan kemudian lebih mampu untuk menyelesaikan lebih banyak hal. Dan ini berarti kapasitas kita dalam memimpin jauh lebih baik dan juga besar. Jadi temukanlah mentor atau coach ya. Ada Pak Marta, Ibu Yaya, Ibu Nur, ada Pak Dayat, ada Pak Mudus, banyak sekali. Ya, Ibu Tresna, ada ini. Jadi jangan sungkan untuk selalu bertanya, Ferdi. Jangan sungkan untuk selalu berkoordinasi. Ya, apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu perlukan itu harus selalu dikoordinasikan, dibicarakan, dicari solusinya sama-sama, belajar sama-sama. Kan biasanya Bu Alia kan yang ngasih tahu kalian, Bu Alia itu sangat semangat sekali untuk memberitahu ini harus begini, harus begini, harus begini. Memang sedikit yang merasa bahwa hal-hal itu diciptakan oleh dirinya sendiri. Tapi kalau seandainya masalah, dia kemudian ke jendela dan kemudian menyalahkan orang-orang di luar jendela, yaitu orang lain. Gara-gara mereka itu kita nggak kecil. Gara-gara si A tidak melakukan pekerjaan yang baik, makanya kita gagal. Gara-gara si tidak mengikuti arah saya, makanya jadi berantakan semuanya. Itu Khalifah. kalau sekarang Ferdi. Ya, pemimpin kalau sekarang. Iya, kalau di sekarang dia posisinya ini seperti apa nih? Presiden. Ya, dia ini pemimpin negara. Dia lewat orang-orang Badui ini, orang padang pasir biasanya pindah-pindah tempat, tinggal di kemah. Dia lewat di situ, kemudian Umar lewat dan dia lagi tancamin tali kemahnya. Kita tahu siapa Umar yang kita malam-malam enggak. Maka Umar pun memberikan salam kepada dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jawab, Waalaikumsalam. Kata Umar, siapa kamu? Dia bilang, saya musafir, seorang Badui tinggal di padang pasir, dan sekarang sudah malam, saya ingin istirahat. Lalu kemudian tiba-tiba Umar berada di dalam kemah, ada seorang ibu, seorang perempuan lagi seperti orang merintih kesakitan. Kata Umar bin Khattab, siapa itu? Orang Badui ini malu, dia mengatakan sudah tidak usah kau tanya. Kata Umar, saya mau tahu, mungkin saya bisa bantu. Membuka pemahaman kalian ternyata organisasi itu penting, dan organisasi itu juga kita bagian dari kehidupan kita juga, karena kita ini makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Organisasi tidak akan berjalan hanya satu orang, tapi organisasi bisa berjalan dengan banyak orang berkelompok, kalian semua. Ketua tidak mampu menjalankan semua program kerja tanpa kalian. Kalian sebaliknya tidak mampu juga menjalankan tanpa adanya ketua. Jadi kita saling memerlukan, ya, saling berkolaborasi, saling berinteraksi, saling bersosialisasi. Kembangkan potensi kalian, kembangkan kreativitas kalian. Jadikan wadah OSIS ini sebagai wadah untuk menempa kemampuan kalian di sekolah ini. Setuju? Oke, baiklah, tidak usah panjang lebar. Bapak akan bagi kelompok. Ini sudah semua ya? Si Iqbal sudah balik? Sudah. Ini pada
Ya. Jadi ini namanya jembatan 2 dimensi. Ini kalian bisa lihat dari sisi itu aja. Kalau dari sini bukan jembatan ya. Jadi bisa dilihat dari begini aja. Tapi ini bisa berfungsi. Ambil kursi apa? Asisten. Jadi penghubung antara kedua ini. Betul. Alah, ininya oh, dia berjalan di sininya dah. Ini tuh sangat kuat, seperti solidaritas kami. Terbukti tidak patah. Ya, kendala dalam membuat ini mungkin waktunya yang kurang dan solusinya mungkin ditambahin. Tambahin waktunya. Oke, tepuk tangan dulu. Saya di sini bersama teman saya ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami membuat jembatan. Jembatan ini bernama Jembatan Siratul Mustaqim. Nah, jadi bisa dipakai. Jadi bisa dibuat dari lawan arah. Jadi tidak harus bisa sama-sama. Jadi lawan arah. Gitu. Kuat. Jadi kenapa jembatan ini tengahnya bolong? Yang pertama, kami menemukan ide ini di waktu-waktu terakhir. Dan yang kedua, kurangnya bahan. Yang ketiga, kurangnya waktu. Jadi jadinya seperti ini. Jika ada tambahan waktu dan bahan, mungkin bisa lebih sempurna. Kendalanya itu mungkin yang pertama di waktu. Terus yang kedua itu menyatukan ide-ide. Jadi ada yang mau begini begitu. Nah, jadi hasil terus kami satukan jadinya seperti ini. Tepuk tangan dulu. Tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jembatannya masih proses. Itu kendalanya ya? Ya, Pak. Solusinya gimana? Solusinya mungkin tambahan dana. Solusinya mungkin waktunya mungkin lebih panjang sama kerjasamanya lebih tingkatkan. Ya, Pak. Tangan dulu. Kasihkan hasil kerja sama kami membuat jembatan. Jembatan namanya Jalan kaki. Kendalanya itu satu waktu kurang, dua bahan, tiga yang intinya itu kurang kerjasama, beda pemikiran, beda pendapat. Lihat dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jembatan ini tidak diperuntukkan untuk digunakan. Ini jembatan yang kami buat ini hanya untuk syuting foto. Jembatan Ancol itu syutingnya di sini. Jadi ini nggak aman buat dilalui, tapi buat syuting bagus. Coba lihat. Jadi masalahnya waktu. Kalau ini sudah bagus. Solusinya waktunya lebih lama lagi. Bakal lebih bagus. Oke, terima kasih. Tantangan Bapak sudah kalian selesaikan. Jadi kalian di dalam kelompok tadi Bapak lihat ternyata ada yang diam saja, ada yang memikirkan tapi tidak kerja, ada yang kerja saja tapi tidak ada arahan. Disitulah timbul karakter kalian bengong, ada yang memperhatikan, melihat. Disitulah kita berorganisasi. Ya. Bagaimana seorang ketua bisa mengkoordinir atau mengarahkan anggotanya? Ketika dalam organisasi nanti ada tipikal seperti itu dalam organisasi, yang mana dia hanya pekerja saja, dia suruh mau apapun disuruh mau, dia menerima apa? Menerima
arahan. Ada seperti itu di dalam doa. Ada yang diam saja bengong, apa ini tidak tahu. Ada juga yang dalam organisasi itu nanti kalian temukan orang-orang yang menghilang dalam organisasi itu ada. Nah, disitulah kita belajar. Ternyata hasil yang kalian lakukan itu sudah bagus ya, Bapak lihat. Bapak lihat ada kerjasamanya apa? Ambil kerjasama, apalagi Komunikasi. apalagi berkomunikasi,